Saudara sekalian, kita akan belajar tentang pelayanan bagian kedua. Minggu pertama kita belajar tentang apa itu pelayanan. Dan kita belajar 3 hal tentang apa itu pelayanan. Yang pertama, pelayanan itu adalah gaya hidup, saudara sekalian. Pelayanan itu tidak hanya bicara di gereja, tapi pelayanan itu adalah seharusnya sebuah gaya hidup. Ya. Di keluarga Anda harusnya hidup dengan gaya hidup melayani. Suami melayani istri dan anak-anaknya, istri melayani suami dan anak-anaknya. Saudara, pelayanan adalah gaya hidup. Pelayanan bukan satu tingkah laku tertentu yang direkayasa hanya di tempat-tempat tertentu, bukan. Tapi pelayanan adalah gaya hidup, perlu jadi gaya hidup. Memang hidupnya dengan gaya melayani, saudara sekalian. Nanti kita bisa belajar lebih jauh. Yang kedua, minggu pertama kita belajar apa itu pelayanan. Pelayanan adalah penetapan atau panggilan Tuhan atas hidup kita. Pernyataan penting minggu pertama adalah demikian. Tidak ada keserupaan dengan Yesus tanpa pelayanan. Begitu Anda berpikir untuk menjadi serupa dengan Yesus, yang mau jadi seperti Yesus lebih lagi dalam hidup kita, katakan amin. Nah, orang yang berpikir mau jadi seperti Yesus, itu harus melayani. Sebab tidak ada keserupaan dengan Yesus tanpa pelayanan. Saudara sekalian, ini bukan bermain-main. Ya, sebab Alkitab berkata, Markus 10 ayat 45 kita sudah baca, Yesus anak manusia datang untuk bukan dilayani tapi untuk melayani. Yesus saja melayani. Bagaimana bisa kita yang mau bertumbuh serupa Yesus tidak melayani? Kalau kita terus berpikir kita bisa bertumbuh serupa dengan Yesus tanpa pelayanan, mohon izin bicara. Anda sedang menjalani hidup yang tidak tepat seperti yang Tuhan mau. Anda salah dalam konsep dan pengertian firman Tuhan. Keserupaan dengan Yesus, tidak ada keserupaan dengan Yesus tanpa pelayanan. Artinya harus melayani untuk bertumbuh serupa dengan Yesus. Dan yang ketiga, saudara sekalian, kita belajar apa itu pelayanan minggu pertama. Pelayanan itu adalah, saudara sekalian, kebutuhan kita sendiri. Kita belajar minggu pertama ada piramida Maslow, 5 kebutuhan manusia dari level paling dasar sampai atas. Di puncak piramida Maslow itu minggu pertama kita belajar bahwa ketika seseorang ingin mengaktualisasi diri sebagai kebutuhannya, ketika seseorang ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah satu pribadi yang eksis, yang berharga, yang berguna bagi Tuhan dan sesama, maka salah satu cara aktualisasi diri akan dilakukan melalui pelayanan. Nah, sekarang kita mau belajar lebih jauh. Nah, ayat yang mengantarkan kita masih sama, Markus 10 ayat 45. Kita baca bersama kebaktian siang. Katakan 2 dan 3. Sekarang, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terus tangkap, anak manusia, Yesus Kristus, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sekali lagi kita dipertegas bahwa gaya hidup Yesus itu melayani. Jadi sekali lagi kalau kita berkata bahwa kita ingin bertumbuh dalam spiritual journey kita menjadi seperti Yesus, makin menjadi seperti Yesus. Ini bukan tentang nyanyi-nyanyi saja. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ini enggak cukup dengan nyanyi-nyanyi ya. Menjadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau. Ini tidak cukup nyanyi-nyanyi. Begitu kita berpikir menjadi seperti Yesus, lebih menyerupai Yesus, saudara sekalian, maka gaya hidup Yesus melayani. Orang yang mau bertumbuh seperti Yesus harus melayani. Yang setuju mengerti katakan amin. Nah, sekarang hari ini kita mau lihat, saudara sekalian, kalau begitu saudara, dalam melayani ini, dalam melayani seperti Yesus melayani, apa-apa sajakah ya yang akan dibutuhkan? Atau bagaimana kita harus melayani yang sesuai dengan firman-firman Tuhan dalam hidup kita? Ada 4 perkara, pagi ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa melayani sesuai dengan firman Tuhan, saudara sekalian. Yang pertama, kita bisa melayani sesuai dengan firman Tuhan, atau kalau kita mau melayani, hal yang kita butuhkan pertama adalah memiliki hati seorang hamba. Saudara-saudara sekalian, memiliki hati seorang hamba. Pelayanan itu membutuhkan hatinya. Yang pertama, hatinya. Dan hati seperti apakah yang dibutuhkan untuk sebuah tindakan pelayanan lebih lagi, yaitu hati sebagai hamba.
Dalam minggu pertama, saudara sekalian, ketika kita membaca beberapa Alkitab, atau coba kita cek kembali ya, Markus pasal 10, Markus pasalnya yang ke-10, saudara-saudara sekalian, di dalam ayatnya yang ke-43, Markus 10 pasal 43, ayat 43 maksud saya. Markus pasal 10 ayat 43, saudara sekalian, kembali kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Ya. Ayat 42, Yesus berkata kepada murid-muridnya demikian. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Nah kita baca yuk 43 sama-sama, baktian siang katakan 2-3. Tidaklah demikian di antara kamu. Katakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 4 sekalian, 2-3. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara, dari pernyataan-pernyataan Yesus ini, dan kalau Anda seperti cek kembali dalam Yohanes 13, kisah Yesus, saudara sekalian, mencuci kaki murid-muridnya atau membasuh kaki murid-muridnya, maka kita akan menemukan, saudara, bahwa Yesus tentang pelayanan itu menekankan satu titik yang namanya kehambaan atau hati hamba atau hati yang melayani, saudara. Itu tekanan Yesus, ya. Sekali lagi ketika Yesus berkata tentang kepemimpinan, bahkan dalam posisi pemimpin sekalipun, Markus 10 tadi berkata, kalaupun kamu mau jadi pemimpin, jadilah pemimpin hamba, pemimpin yang melayani, pemimpin yang bukan mencari keuntungan diri sendiri, tetapi pemimpin yang berpikir hal baik apa yang dapat saya berikan kepada orang-orang yang saya pimpin. Saudara, Yesus menekankan tentang kehambaan. Yesus menekankan tentang hati seorang hamba. Siapa yang mau jadi besar, biarlah dia menjadi hamba dari semuanya. Saudara, sehingga kita bisa simpulkan pagi ini bahwa kalau mau melayani, tidak ada pelayanan tanpa sikap hati yang tepat, yaitu sikap hati hamba. Saudara sekalian, ini sesuatu yang mari kita coba sementara firman Tuhan ini dibagikan, kita doa supaya Tuhan ngajar kita terus, hati hamba. Nah, saya mau sharing begini bahwa ciri utama hati hamba, kalau Anda mau tahu hati hamba itu seperti apa Pak Gideon? Hati hamba itu yang seperti apa? Hati hamba itu kalau saya perkirakan, saya renungkan saudara, dan kita pasti bisa menyetujui ini bahwa ciri utama hati hamba itu adalah kerendahan hati. Anda lihat semua orang yang menjadi hamba, atau kalau Anda mungkin sekarang adalah seorang pemimpin atau tuan rumah yang punya rumah, lalu di rumah Anda ada sekarang bahasa kerennya asisten rumah tangga, ya, asisten rumah tangga. Saudara sekalian, apa yang Anda pikir Anda pengen dapatkan dari asisten rumah tangga atau pembantu Anda? Saya percaya yang pengen kita dapat dari mereka adalah sebuah sikap hati yang rendah hati. Yang ngerti katakan amin. Anda pasti nggak pengen begini ya. Mungkin Anda sebagai nyonya rumah, mungkin agak bingung pakai satu alat, mungkin juicer gitu. Lalu pembantu Anda datang, saudara sekalian, ke samping Anda. Saya percaya Anda tidak pengen punya seorang pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga yang mungkin bicara sama Anda, tapi nadanya sombong. Dia mungkin bilang gini, nyonya itu bodoh, bukan gitu pakai cara. Ini juicer tuh carinya pakai begini, buahnya dimasukkan lalu ditekan. Saudara, begitu Anda ketemu seorang hamba yang kelihatannya mengangkat diri atau sombong dengan gampang, Anda jengkel, Anda nggak suka. Anda langsung sikat, Anda langsung potong, saudara sekalian. Anda langsung berurusan dengan dia. Itu yang terjadi, saudara sekalian. Saya ingat cerita Alkitab antara Sarai dan Hagar. Sarah dan Hagar. Begitu Hagar hamil, saudara sekalian, dan kemudian dia merasa lebih tinggi dari nyonyanya, saudara sekalian, maka Sarah kemudian pergi sama suaminya dan lapor, kamu pilih Hagar atau pilih aku? Kalau kamu pilih aku, usir dia dari rumah. Saudara, kenapa? Karena walaupun Hagar hamil, saudara sekalian, dan itu atas permintaan Sarai, tapi ketika dia meninggikan diri, maka Sarai menjadi marah. Oleh karena itu kita bisa menyimpulkan, apakah ciri utama seorang hamba yang diinginkan dari kehidupan seorang hamba adalah kerendahan hati.
Nah, kerendahan hati itu definisinya apa? Sekali lagi saya mengingatkan, saya pernah sharing ini. Kerendahan hati itu definisinya adalah demikian. Rendah hati adalah pilihan mulia untuk melepaskan status kita dan menggunakan pengaruh kita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain sebelum kebaikan itu datang kepada diri kita. Kerendahan hati adalah pilihan mulia untuk melepaskan statusmu. Jadi kalau kita mau melayani, saudara sekalian, di mana ciri pelayanan itu hati hamba itu ciri utamanya rendah hati, maka kita memang perlu melepaskan status. Pilihan mulia untuk melepaskan statusmu dan menggunakan pengaruhmu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain sebelum kebaikan itu datang kepada dirimu. Ingatlah Yesus, Filipi 2 ayat 6 berkata, Yesus yang dalam keserupaan dengan Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, melepaskan statusnya dan menjadi sama dengan kita manusia. Itulah rendah hati. Dan itulah ciri utama hati hamba. Hati yang dibutuhkan ketika kita mau melayani Tuhan lebih lagi. Saudara, kalau Anda mau melayani, Anda harus ngambil pilihan hati hamba, rendah hati, hati hamba, rendah hati, hati hamba, rendah hati. Pilihan mulia untuk melepaskan statusmu dan menggunakan pengaruhmu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain sebelum kebaikan itu datang atas dirimu. Orang-orang yang mau melayani perlu belajar terus merendahkan hati. Di sini, begitu Anda masuk dalam konteks pelayanan, saudara sekalian, ya kita definisi-definisi tentang status sosial kita, itu adalah hal-hal yang perlu mulai dilepaskan. Saya teringat ketika September tahun lalu pergi ke Korea, saudara sekalian, kebaktian di Yoido Full Gospel Church, itu kalau kebaktian rata-rata kan mungkin minimal 5.000 sampai 10.000 orang, saudara sekalian. Gereja itu memang menarik, kita udah kenal gereja itu di bawah pelayanan Pak David Yonggicho, zaman itu sudah 1 juta jemaat. Jadi September lalu ketika ke Korea, saya bilang sama Dedi Santoso, saya pengen kebaktian di gereja itu. Seperti apa gereja itu? Gereja itu memang asik punya, saudara sekalian. Kita masuk sudah disambut dan kemudian ada sistem pelayanan bagi orang-orang luar negeri yang datang ke gereja itu. Kita punya alat penerjemah yang ditaruh di kuping kita, ada sekitar 7 bahasa, termasuk salah satunya adalah dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, saudara. Dan apa yang menarik saya adalah ketika kita pulang, saudara sekalian, kita kemudian pulang, ya ribuan orang keluar dari pintu-pintu keluarnya. Ini yang asik punya. Di setiap tangga ada minimal 6 orang, suami istri mungkin laki perempuan. Saudara sekalian yang akan berdiri dan kemudian menundukkan kepala, mengatakan selamat pulang Tuhan memberkati, selamat pulang ya, tapi dalam bahasa Korea. Nggak tahu itu bahasanya apa. Annyeonghaseyo apa itu salah ya, pasti salah ya. Tapi dia ngomong bahasa Korea, dia nunduk terus. Sepanjang orang pulang, dia nunduk, katakan selamat pulang Tuhan Yesus berkati, selamat pulang Tuhan Yesus berkati. Dan saudara sekalian, yang saya tahu, saudara sekalian, banyak di antara mereka adalah pemimpin-pemimpin perusahaan. Kalau Anda pergi ke Yoido Full Gospel Church, Yoido Full Gospel Church itu sudah sangat berpengaruh di Korea sekian puluh tahun. Itu orang-orang kaya, orang-orang bos, pemimpin-pemimpin pemerintahan ada di sana. Tapi ketika mereka melakukan pelayanan, mereka memutuskan melepaskan statusnya dan menggunakan pengaruh keberadaan dirinya untuk membawa kebaikan bagi orang-orang yang ada. Mereka menyapa dan mereka menunduk sepanjang orang pulang. Saudara, mereka terus menunduk, selamat pulang Tuhan Yesus berkati, kira-kira demikian. Mereka melakukannya terus, ya setiap saudara berapa detik sekali mereka menundukkan kepalanya dalam rangka melayani orang-orang yang ada. Waktu saya turun sama Liana, saya bilang, ini pasti orang-orang yang diajar hati hamba, hati melayani, orang rendah hati. Kalau Anda pergi ke Jakarta, saudara, Anda perlu tahu ya, di beberapa gereja, ada orang-orang yang datang, kalau kita hamba-hamba Tuhan ya, Pak Gustaf Rawing juga mungkin pernah mengalami, rekan saya. Mereka akan ambil tas-tas kita, akan bawakan laptop kita, saudara kita yang nggak biasa aja, saya bilang, oh sorry jangan. Tapi mereka orang-orang udah biasa dan kalau nanti kita duduk, kita dengar, mereka tuh pimpinan-pimpinan perusahaan. Mereka itu eksekutif muda yang udah biasa, saudara sekalian melakukan meeting-meeting perusahaan, corporate, sesuatu yang keren punya. Tapi hari di mana mereka melayani, warna utama mereka adalah hati hamba. Warna utama mereka adalah kerendahan hati.
Dan saudara sekalian, ketika kita mau melayani, bagaimana melayani seperti yang Yesus ajarkan? Hal pertama yang perlu kita pegang, kita bangun di hidup kita, miliki hati seorang hamba. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, ketika kita ingin melayani, bagaimana melayani Tuhan? Yang kedua, saudara sekalian, kalau kita mau melayani, saya percaya kita butuh satu standar khusus. Dan standar yang khusus dari sebuah pelayanan itu adalah yang terbaik, excellent, saudara sekalian. Oh, lembaga-lembaga dunia sedang menunjukkan ini, berlomba-lomba, ya. Saudara sekalian, kalau Anda pergi ke bank tertentu, saudara sekalian ya, yang tadi saya sebutkan rekeningnya, saudara sekalian, sekarang di sana cara pelayanan beda sekali. Cara pelayanan beda sekali, walaupun saya kesulitan, saudara sekalian, dengan membuka rekening di bank itu, tapi saya mau berkata bahwa standar pelayanannya itu masih yang paling baik, minimal di kota kita Salatiga. Seperti minggu pertama saya cerita ya, bukan hanya orang di front desk-nya yang tahu, selamat datang Pak Gideon, saya sampai, kok dia kenal ya, masih lumayan. Minggu pertama saya cerita bahwa ketika saya pulang, saudara, satpamnya buka pintu sama bilang, selamat siang Pak Gideon. Aku terus terang agak GR, apa aku rodok terkenal ya ning Salatiga iki apa piye ya? Mungkin sih, mungkin. Tapi menurut saya enggak, itu ada satu standar. Mereka punya satu cara menghafalkan customer. Mungkin kan kalau menghafalkan saya gampang ya toh. Gede, iteng, betul, amin, saudara, kurang ajar ya. Tinggi, besar, hitam ya. Oh, yang gini ini namanya Gideon ya. Mungkin dia udah punya satu sistem ya. Saya lihat kalau saya pas di depan meja mereka, orang samping saya saja bisa disebut namanya oleh yang melayani. Saya berpikir ada satu sistem nih yang dikembangkan di sini. Ada satu sistem dan saudara sekalian, inilah standar pelayanan. Kalau dunia saja mempresentasikan standar pelayanan yang paling baik, apalagi kita, saudara. Alkitab mengajar sama kita bahwa Tuhan tidak menerima satu standar yang lain daripada yang excellent. Matius pasal 25, buka Alkitab kita dalam Matius pasal 25, saudara sekalian. Matius pasal 25, saudara sekalian, dalam ayat 20, Anda tahu tentang perumpamaan talenta itu, saudara sekalian. Inilah kata Alkitab tentang perkara itu. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Saudara sekalian, atas presentasi diberi 5 talenta dan mendapatkan 5 talenta, itulah ayat 21 Alkitab bilang, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara sekalian, dalam ayat 22 Alkitab berkata, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta ya, sudah Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku sekarang telah beroleh laba 2 talenta. Atas perkara itu, maka tuannya berkata lagi, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bisa nangkep nilainya dari Matius 25 ini, maka saudara sekalian, Tuhan itu berkata baik, atau ekspektasi atau harapan sang Tuhan yang memberikan talenta itu, ekspektasinya adalah pengembalian hasil secara maksimal. Satu standar yang paling tinggi, yang paling baik, saudara sekalian. Dan tuannya menganggap yang dapat 2, menghasilkan 2, tetap baik, karena itu kapasitasnya dia. Jadi saudara sekalian, sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hidup kita lah, seharusnya itu yang kita kembalikan maksimal kepada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Dan itulah standar pelayanan kita, selalu yang paling baik. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23, Rasul Paulus berkata kepada orang-orang dalam konteks sebagai hamba. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23, ini ayat yang terkenal sekali, sering dibaca ayat 23-nya, tapi kita jangan lupa konteksnya itu ayat 22-nya dulu. Ayat 22-nya itu Rasul Paulus sedang ngomong sama siapa? Rasul Paulus sedang ngomong begini, hai hamba-hamba ya, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23, barulah ayat ini baca 23, sama-sama katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Saudara, ayat 23 itu timbul karena sebelumnya ada nasihat kepada para hamba-hamba ya yang diberi nasihat oleh Rasul Paulus. Dan saudara sekalian, kepada hamba-hamba itu Rasul Paulus bilang standar pelayananmu ya, ini standar pelayananmu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah logikanya, saya yakin kalau saya tanya pasti sama ya. Logikanya adalah mana ada orang yang mau memberi yang setengah-setengah untuk Tuhan. Semua orang minimal di ruangan ini akan berkata kalau mau ngasih Tuhan itu sesuatu yang paling baik. Dan apakah yang paling baik itu? Yang excellent, saudara. Yang paling terbaik yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Nah saudara, ini terus perlu menjadi sebuah sudut pandang kita. Ya, pelayanan itu sesuatu yang harus lebih baik lagi. Nah saudara, satu pergumulan ingin saya sharing secara khusus bahwa seringkali kita berkata bahwa demikian, bahwa yang excellent itu berhubungan dengan fasilitas. Makanya beberapa di antara kita mungkin melayani sangat tergantung fasilitas. Ya, kalau enggak begini ya enggak bisa. Saudara, memang betul ya, pepatah berkata bahasa Jawa ya, ono rupo ono rego ya. Ono rupo ono rego itu memang betul, saudara. Tapi kalau kita mau merenungkan, dan saya memahami bahwa excellent itu sebelum bicara fasilitas. Yang terbaik sebelum bicara fasilitas, itu bicara tentang sikap dulu, tentang gaya hidup, tentang sikap pandangan hidup. Sekali lagi, excellent itu sebelum fasilitas bicara tentang sikap. Tentang sikap lebih dulu. Saudara, saya lebih memahaminya, mungkin cerita ya. Gereja kita ditawari terus, ya. Orang nawari sound system, mungkin kita memang harus ganti ya. Ini sound system masih 200 juta rupiah, saudara sekalian. Gereja kita memang ini kalau secara kapasitas orang berhitung ini harus 1 miliar sekian. Ini bukan karena kita mau sugih, tidak. Tapi memang kapasitasnya memang membutuhkan alat yang seperti itu. Saudara sekalian, lalu ada yang nawari LED, ya LED 9 kali berapa, udah nawari semiliar sekian. Ngomong miliar tuh enak ya, seolah-olah itu kayak uang gampang, apa piye begitu, miliar. Nah, saya waktu yang presentasi LED ini dari Surabaya, dia mengingatkan saya sesuatu yang baik. Pak, sebelum ngambil keputusan untuk LED semiliar sekian, dipastikan dulu Pak, dia bilang gini, bahwa begitu kita nanam investasi besar di situ, dia bilang, ya sebelum kita investasi besar, dia bilang, pastikan bahwa kita memang akan pakai itu secara maksimal. Sementara kita baru pakai, saudara sekalian, apa ini namanya, layar sumbangan. Ya ini pun katanya sudah dari Korea, sumbangan dari Korea. Saudara sekalian, ada orang beli dari Korea disumbang. Yang jual LED bilang, sebelum pasang miliaran di sana Pak, pastikan dulu bahwa memang ada satu standar yang mau dikerjakan lebih tinggi atas tayangan LCD. Saya tanya, maksudnya apa? Gini Pak, soalnya saya lihat di gereja-gereja udah nanam miliaran rupiah, ternyata pelayanan multimedianya cuma gitu-gitu doang. Artinya apa? Artinya memang mentalnya belum berubah. Alatnya berubah, mentalnya nggak berubah. Saudara sekalian, alatnya berubah, tapi mentalnya nggak berubah. Di situ saya menangkap sesuatu hikmat, bahwa excellent itu sebetulnya adalah masalah sikapnya lebih dulu. Saudara sekalian, belum tentu loh ternyata orang fasilitasnya itu bagus, ternyata digunakan ya semaksimal mungkin ya. Karena mungkin saudara sekalian belum ada sikapnya dulu, belum ada hatinya dulu. Lain kalau orang sikapnya sudah ada. Begitu saudara sekalian dia mungkin terbatas dengan sesuatu hal, dia akan mencoba mempresentasikan yang paling maksimal dengan sikapnya. Contoh paling gampang ya, Daud itu saudara sekalian fasilitasnya minim, ketapel. Daud itu fasilitasnya minim, ketapel. Tapi jangan salah, dia seorang yang sangat excellent dengan ketapelnya. Makanya ketika Saul bilang, ini pakai helmku, pakai pedangku, pakai baju sirahku. Alkitab bilang, Daud selain kebesaran, dia merasa susah.
Karena ini bukan yang paling terbaik dalam hidupnya. Dia bukan yang paling terbaik menggunakan pedang. Dia bukan yang paling terbaik menggunakan baju sirah. Dia bukan yang paling baik di situ. Dia paling baik dengan ketapelnya. Dia paling baik dengan batu-batu kecil yang diincarkan khusus ke dahinya Goliat. Dahi yang terbuka sedikit dengan celah dari ketopong dari helmnya, saudara sekalian. Daud itu fasilitasnya minim. Saya berdoa supaya Anda bisa nangkep dalam perenungan lebih lagi. Daud fasilitasnya minim, tapi karena dia paling pintar dan excellent dengan ketapelnya, dia dipakai Tuhan menyelesaikan pelayanannya. Yang ngerti katakan amin. Karena itu pagi ini, saudara sekalian, kita terus mikir nih. Ini bukan tentang fasilitas. Kalau ngejar fasilitas, waduh, ya, berapa banyak kita harus habis buat fasilitas. Kita akan mati-matian buat fasilitas, tetapi ketika memang sikapnya belum terbentuk, saudara, maka fasilitas menjadi sesuatu yang tidak terlalu berguna. Tapi lain, ketika memang sikapnya adalah excellent, ya. Dan saudara, memang kita harus punya sikap excellent. Kenapa? Karena kita belajar dari Tuhan kita yang excellent. Kalau Anda belajar dari Tuhan kita, saudara sekalian, dalam kisah penciptaan Kejadian 1 ayat 10, 18, 21, 25, 31, Alkitab menceritakan tentang Tuhan kita setiap kali selesai menciptakan. Alkitab berkata Tuhan melihat apa yang diciptakannya itu adalah baik. Tuhan melihat apa yang diciptakannya adalah baik. Tuhan melihat apa yang diciptakannya adalah baik. Bahkan ketika hari ke-6 menciptakan manusia 31, ayat 31, Alkitab berkata Tuhan melihat apa yang diciptakannya amat sangat baik. Saudara-saudara sekalian, mari kita bangkitkan sikapnya lebih dulu sebelum fasilitasnya. Mari kita bangkitkan sikapnya lebih dulu sebelum fasilitasnya. Mari bangkitkan lebih dulu sikapnya sebelum fasilitasnya. Sehingga saudara sekalian, dalam pelayanan kita memenuhi apa yang Tuhan inginkan, yaitu terus memberikan standar yang paling baik. Ketiga, apa yang akan kita butuhkan dalam pelayanan, saudara sekalian? Yang akan kita butuhkan dalam pelayanan adalah keahlian-keahlian kita, skillful. Seharusnya kita melayani memang skillful. Saudara-saudara sekalian, kita bisa menangkap ini dari pengajaran Alkitab di dalam 1 Tawarikh. Mari kita lihat 1 Tawarikh, saudara sekalian, pasal yang ke-25. Ini ayat yang terkenal sekali. 1 Tawarikh pasal 25 di dalam ayat yang ke-6, saudara sekalian, dalam pengaturan manajemen pelayanan Daud pada masa itu, diaturlah demikian. Mereka ini ada 3 kaum, Asaf, Yedutun, dan Heman. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Tuhan dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Ya, saudara sekalian, kita baca ayat-ayat berikutnya, ayat 7, kita baca, saudara, katakan 2 dan 3. Sekarang, jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Saudara catat baik-baik, orang-orang pelayanan itu ternyata bukan orang-orang yang bisa apa itu namanya. Ya pokoknya sekedar mau. Mau itu bagus, itu tahap pertama. Hatinya dulu mau, hati hamba ya. Sikap hatinya excellent, mau luar biasa. Tapi setelah itu yang ketiga, kita harus berpikir tentang saudara melayani itu apa yang dibutuhkan, skillful. Ahli seni, Alkitab berkata orang-orang yang melayani di zaman Daud itu well trained. Orang-orang yang dilatih, orang-orang yang dilatih. Maka saudara sekalian, ketika kita bicara pelayanan, hal yang perlu kita juga kerjakan adalah kita perlu mempersiapkan keahlian, saudara sekalian. Kita, baik secara keahlian, skillnya, ataupun karakternya. Dua-dua sama-sama penting. Sudah enggak zaman lagi orang menanya dengan melakukan pilihan-pilihan yang berkata demikian. Pak, kalau mau orang yang melayani, Bapak mau orang yang apa namanya? Pelayanannya baik tapi karakternya jelek, atau karakternya baik tapi pelayanannya jelek. Saudara, seringkali orang suka mempertanyakan ini. Enggak perlu lagi. Saudara sekalian, kalau mau melayani Tuhan, keahliannya juga baik, tapi karakternya juga bertumbuh baik. Itu yang bisa kita lihat dari hidup Musa, saudara sekalian. Kita lihat dalam Kisah Rasul 7, ayat yang ke-22, saudara-saudara. Kisah Rasul pasal 7, ayat 22, 23, dan juga ayat yang ke-30 nanti. Saudara perhatikanlah, tentang Musa.
Saya belajar tentang Musa, saudara, inilah yang dikatakan Alkitab. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Saudara, sebelum akhirnya Musa memimpin 2 juta orang, ada masa persiapan. Dan saya percaya itu persiapan spesifik dari Tuhan. 40 tahun pertama Musa dididik dalam hikmat orang Mesir, berkuasa dalam perkataan perbuatannya. Ayat 23 kemudian berkata, pada waktu ia berumur 40 tahun. Jadi sudah 40 tahun berlalu dia ada di istana raja dengan segala hikmat, kebesaran, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya yaitu orang-orang Israel. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda lihat 2 film Musa yang beredar di bioskop kita, Musa itu orang hebat. Musa itu jenderal besar. Musa itu sudah biasa mimpin army, mimpin satu kelompok pasukan. Ya, sehingga ketika dia mimpin 2 juta orang, tidak lagi mengejutkan dia udah biasa mimpin ribuan orang dalam mungkin peletonnya, dalam barisan tentaranya, dia sudah biasa. Tapi saudara sekalian perhatikan ayat firman Tuhan ya, Tuhan tidak mau hanya keahlian disiapkan. Ya, pada akhirnya dalam ayat 30 saudara sekalian, kita tahu Musa akhirnya melarikan diri 40 tahun di padang gurun, saudara sekalian di padang pengembalaan. Alkitab kemudian bicara dan sesudah 40 tahun, kalau dikompleti, sesudah 40 tahun di padang pengembalaan, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun, gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Persiapan apa ini? Ini persiapan karakter. Makanya Alkitab nanti bilang, saudara, dalam Bilangan 12, di muka dunia ini, bumi ini tidak ada orang yang hatinya selembut Musa. Bagaimana jenderal besar ini kemudian punya hati yang lembut. Simple. Tuhan melatih keahliannya 40 tahun di istana Firaun. Tuhan melatih 40 tahun karakternya di padang penggembalaan, di padang saudara sekalian, di pelariannya dia. 2 persiapan komplit untuk memimpin 2 juta orang. Musa hidup 120 tahun. 40 tahun pertama di istana, 40 tahun kedua di padang gurun, di padang pengembalaan, 40 tahun memimpin 2 juta orang Israel. Saudara sekalian, apa yang bisa kita belajar dari bagian ini? Ternyata pelayanan itu butuh skill. Pelayanan itu butuh persiapan. Pelayanan itu saudara dari hati yang mau, bagus, tapi juga harus memberi diri. Makanya saudara sekalian kalau Anda nanti lihat di lembaran ini ya, ditulis di sana, bersedia mengikuti pelatihan. Ya, bersedia mengikuti pelatihan di bidang masing-masing. Oh, saya dulu sudah melayani. Ya, tetap belajar lagi. Karena saudara pelayanan itu ada sesuatu yang sedang berkembang terus. Ya. Dan saudara sekalian satu hikmat ya, kalau kita mau lengkapi pelayanan kita terus ya, pelajari perdalam keahlian tertentu untuk melayani. Saudara kita melayani tidak hanya sekedar kita mengerjakan apa yang kita mau kerjakan, saudara, tetapi betul-betul kita perlu belajar keahliannya. Besok pagi jam 4 saya dengan 6 orang dari gereja ini, kita bertuju, kami akan pergi ke Gading Serpong, ya. Saya memutuskan belajar dengan bertuju 5 ketua departemen dengan 2 pemimpin-pemimpin bidang, bertuju belajar tentang purpose driven church, saudara sekalian. Di gereja ini sejak sekian puluh tahun lalu, 10 tahun lebih lalu, kami atau saya membangun sistem gereja ini dengan purpose driven church. Yang ada di gereja ini banyak merupakan penerapan dari gereja yang digerakkan oleh tujuan atau purpose driven church. Tapi saudara sekalian ketika ada pelatihan lagi, saya merasa ini harus belajar lagi. Masih belum paham, masih bisa lebih baik, masih bisa lebih mendalam, masih bisa lebih tajam. Dan untuk perkara itu, mau nggak mau belajar, perdalam lagi. Saya percaya ketika kita belajar, kita bisa punya keahlian tertentu untuk mengembangkan pelayanan kita. Dan disitulah Tuhan memakai kita secara luar biasa. Nomor 4, yang paling akhir saudara sekalian. Bagaimana melayani? Nomor 1, hatinya hati hamba. Nomor 2, sikapnya sikap excellent. Sebelum alat-alat dia berpikir tentang ini bisa lebih baik lagi bagaimana ya. Ini bisa lebih baik lagi bagaimana. Nomor 3, skillful, keahlian. Oh ya, saya lupa. Saudara sekalian, orang terima tamu, coba saya dorong ya, penerima jemaat itu ternyata ada skillnya sendiri. Ya. Kalau itu bicara tentang kepribadian, ya, saya membaca bahwa sekolah kepribadian John Robert Powers, kalau Anda itu ada 5 level sekolahnya.
Kalau level pertama, saudara sekalian, Anda sekolah di sana, Anda bayar 6 juta rupiah untuk sekian sesi. Itu sesi apa? Bagaimana pakai pakaian apik, bagaimana nyisir rambut yang baik, bagaimana menatap mata orang, bersalaman dengan dia, melebarkan senyum Anda, bagaimana mempersuasi orang. Ada biayanya, ternyata sekolah itu ada biayanya. Dan saudara sekalian, itu bicara tentang skill yang dikembangkan. Nah, ini saatnya saya percaya penerima jemaat kita ya, makanya dulu kita punya beberapa kali pertemuan penerima jemaat, saya rasa perlu diadakan lagi ya. Bagaimana menyalami orang, saudara sekalian, tekanannya sekeras apa ya. Kadang-kadang ada penerima jemaat yang terlalu semangat, wah tekan tangannya, sampai ada laporan, Pak aku nek sing terima jemaat kuwi tanganku loro ya Pak. Dilemet, memang semangat sih ya, tapi semangat gak gitu-gitu juga, saudara. Ada ukuran tekanan tangan. Tapi yang lain jangan sampai itu tangannya kayak tempe lembek itu, saudara. Orang ngasih tangan dia cuma gini tangannya ya, seolah-olah ini mau niat pelayanan penerima jemaat apa tidak. Nah, saudara itu perlu dilatihkan. Bagaimana memastikan bahwa sekali lagi memang kita kita pasti perlu berlatih lagi ya. Supaya orang masuk, saudara mengarahkan tempat duduk, mengatur orang-orang, semua ada skillnya dan kita bisa belajar. Nomor 4 yang paling akhir, apa yang dibutuhkan dalam pelayanan? Terakhir, mental seorang prajurit. Ini yang saya belajar. Saudara sekalian, 2 Timotius pasal 2 ayat 4. Mari kita siap mengakhiri firman Tuhan hari ini. 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat, Alkitab berkata, saudara sekalian, 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat, Alkitab berkata, mari kita baca, kebaktian siang, kita baca, minta Tuhan nanam di hati kita, pikiran kita, katakan 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Supaya dengan demikian ia apa? Katakan 2, 3, berkenan kepada komandannya. Kalau Anda prajurit, hari ini saya senang teman saya Pak Gustaf ada di tengah kita ya. Sebelum jadi pendeta beliau itu seorang marinir ya Pak ya, marinir. Nanti Pak Gustaf akan khotbah di tengah-tengah kita November ya. Pak Gustaf khotbah, ibunya mimpin pujian ya, anaknya main biola ya, 3 orang di sana. Pak Gustaf sebelum jadi pendeta marinir. Semua saudara sekalian prajurit, atau Anda lihat film-film tentang prajurit, marinir atau apapun saudara sekalian. Anda lihat ya, googling saudara sekalian ya. Anda akan temukan sikap seorang prajurit itu pokoknya kalau sama pimpinannya, yes sir, siap, pokoknya siap. Gak ada bantah. Dulu waktu saya jadi pendeta di tempat ini, 17 tahun lalu, saudara sekalian, umur saya masih 27 tahun, jemaat sudah sekitar 1000-an orang, saudara sekalian waktu itu. Saya sangat ditolong oleh orang-orang yang namanya militer di sekitar saya. Kenapa, saudara? Karena orang-orang kayak kita itu biasanya gini, ya orang-orang umum. Waktu saya jadi gembala, orang-orang sekitar saya ada yang bilang gini, keluar dari gereja, wah pendetanya cek nom, pendetanya masih muda, bapaknya bisa mimpin, anaknya belum tentu bisa mimpin. Dan saya mengaku itu cukup mengganggu saya. Siapa yang menenangkan kelompok orang yang layani? Itu ada seorang bekas militer, Pak Marko, ya Pak Sumarko, yang bekas orang militer Angkatan Laut. Dia bilang gini, prinsipnya prajurit, pimpinan boleh muda, tapi dia itu pimpinan kita. Jadi kita hanya bilang yes sama pemimpin. Itu beliau kan waktu itu sudah umur hampir 70 tahun. Gara-gara orang 70 tahun ini ngomong, semua orang nurut sama saya, saudara. Kalau nggak ada orang militer ini, mungkin saudara orang tidak gampang nurut. Tapi ada orang militer ini, ya, yang bilang di militer orang masih muda boleh, tapi kalau dia pimpinan kita hanya bilang yes sir, aye sir, nggak ada bantah. Gara-gara orang tua ini yang dari latar belakang militer, semua orang tenang, saudara. Saya belajar dari orang-orang militer. Nilai-nilai hidup yang luar biasa. Salah satu nilai penting dari orang militer adalah berkenan kepada komandan. Dia nggak mikir yang lain. Saudara sekalian, mental prajurit yang dibutuhkan untuk pelayanan, saya terjemahkan ada 2. Yang pertama, saudara sekalian, seorang prajurit itu berkenan sama komandan. Artinya kalau boleh diterjemahkan secara pelayanan, dia yang penting berkenan sama Tuhan. Nggak cari penghargaan manusia. Mental prajurit pelayanan seharusnya demikian. Pelayanan tidak boleh dikotori dengan terus ya
pernyataan-pernyataan yang berkata, wah pendeta tidak menghargai saya, gereja tidak menghargai saya, lalu dia tersinggung, putus asa dan pergi. Saudara, tidak waktunya demikian. Ini bukan berarti gereja dan pendeta, gembala umpa-umpaan, tidak. Tapi saudara sekalian, mari sebagai orang yang melayani mental prajurit, yang paling penting berkenan kepada Tuhan Yesus, komandan kita. Yang nangkep katakan amin. Udah, itu yang paling penting. Saudara sekalian, orang bisa tidak menghargai, orang bisa tidak cocok, orang tidak selalu bisa setuju dengan ide kita. Jangan tersinggung, jangan mundur, jangan patah semangat. Yang penting berkenan sama komandan, titik. Komandan bilang kalau ada yang menyakiti, ampuni, ampuni. Komandan bilang mau lebih berkenan kepada Tuhan daripada manusia, berkenan sama Tuhan. Komandan bilang apa, itu yang kita ikuti. Saudara sekalian, mental prajurit Kristus dalam pelayanan yang pertama adalah berpikir, berkenan kepada komandan dan bukan kepada manusia. Yang kedua, saudara sekalian, mental prajurit Kristus adalah bahwa dia, Alkitab tadi berkata, saudara sekalian, Alkitab tadi berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Ya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saya belajar bahwa mental prajurit yang kedua adalah bahwa dia paham sekali, upah itu datang dari negara. Ya, kalau dalam konteks pelayanan, upah itu yang penting. Upah yang pasti datang daripada Tuhan sebelum daripada manusia yang lain. Yang ngerti katakan amin. Seorang prajurit kita juga, tentara kita yang jadi pendeta di Kopeng, Pak Mariono, dia cerita sama saya, Pak Gideon, kita prajurit, dia dulu perang di Timur Timur, kita prajurit kalau sudah masuk medan peperangan taunya cuma perang lawan musuh, ikuti komandan. Sudah nggak mikir anak, sudah nggak mikir istri, dengan satu pemahaman bahwa anak istri kami pasti dipelihara oleh negara. Karena kami berjuang bagi negara, anak istri kami pasti dipelihara oleh negara. Saya belajar dari militer ini. Gitu ya Pak pikir. Iya. Jadi begitu kami di peperangan Pak sudah nggak mikir yang lain. Kami percaya pasti anak istri dipelihara oleh negara. Dan saudara sekalian, bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih besar dari sebuah negara? Yang ngerti katakan amin. Ini berarti kalau kita melayani dia, memperjuangkan agenda Tuhan, kita bisa yakin pasti semua yang ada di hidup kita akan dilayani balik oleh Tuhan kita. Nggak akan kapiran. Saudara sekalian, Tuhan begitu luar biasa dengan prinsip-prinsipnya. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, jadi saudara-saudara berdirilah teguh, jangan goyah. Lakukanlah pelayanan sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Hari ini saudara sekalian, pemain musik silakan mempersiapkan diri. Kita dipanggil kembali untuk masuk dalam pelayanan kita. Kita dipanggil untuk kembali melakukan apa yang jadi bagian kita. Miliki 4 perkara. Hati hamba, standar excellent saudara sekalian. Dan juga saudara keahlian yang mau dikembangkan lagi dan dikembangkan lagi untuk Tuhan. Dan tentunya mental seorang prajurit yang membuat kita melayani Tuhan, berkenan kepada Dia dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Inilah doa kita dan doa kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa, katakan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari bangkit berdiri dan katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa
menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan, ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Mari katakan, bagaimana ku membalas, bagaimana ku membalas kasih segala yang ku punya, segala yang ku punya itu milik. Katakan, bagaimana ku membalas, bagaimana ku membalas kasih segala yang ku punya, segala yang ku punya itu milikmu, itu milikmu, itu milikmu. Inilah yang ku punya. Semangat katakan, hati yang padamu. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Satu kali lagi bersama-sama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai Dalam roh, dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Jesus, saudara sekalian, setiap kita berhadapan dengan Yesus hari ini. Dan apakah tanggapanmu ketika dia terus memanggil dan mengarahkan hidup kita untuk memberi diri dalam pelayanan? Saudara, tidak pernah ada paksaan, tapi Tuhan terus mendorong kita, mengasihi kita, memberikan kesempatan kepada kita. Dan biarlah kita yang hari ini mau menanggapi dia, terus datang kepada dia. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa benih firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang sudah harus diperkatakan di dalam nama Yesus. Dan inilah Tuhan, setiap anak-anak-Mu dengan hati dan pikiran mereka belajar menanggap kepada Tuhan, belajar merespon kepada Tuhan. Panggilan-Mu biarlah dijawab Tuhan dengan satu tindakan nyata, melangkah di dalam tindakan-tindakan pelayanan. Dan terima kasih Tuhan, Kau sendiri terus melimpahkan kepada kami hati seorang hamba Tuhan. Kau terus melimpahkan kepada kami standarnya Tuhan, standar yang paling baik. Kau terus melimpahkan kepada kami Tuhan keahlian yang dibutuhkan untuk meninggikan Engkau dengan berbagai macam cara. Dan Kau sendiri yang melimpahkan kepada kami mental seorang prajurit Tuhan yang terus berpikir tentang berkenan kepada komandannya dan berpikir mempercayai upah yang sejati datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu sedang membentuk, memolding gereja ini seperti yang Kau inginkan. Kau sedang menata, Kau sedang mengolah kami seperti tanah liat untuk pelayanan-pelayanan yang lebih lagi mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan. Bahkan ketika kami mundur diri dari tempat ini, Kau tetap bicara kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ini mengucap syukur. Dan kami berdoa, sekali lagi bersyukur, kita beri tepuk tangan hanya kepada Yesus kita. Kita katakan saudara sekalian, amin.